sebelum kejadian itu, nelayan sudah undang kami. Khusus yang ada di Tarumajaya, di Bekasi Kabupaten, saya datang. Karena nelayan itu mengundang. Mereka mengeluh karena pada saat itu Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan juga Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, mereka undang masyarakat nelayan untuk rapat di TPI Tarumajaya. Intinya rapat itu adalah untuk merenovasi TPI yang ada di Tarumajaya. Ternyata hasil rapat itu mereka mengambil kesepakatan dari nelayan, mengambil bukan tanda tangan, itu dipergunakan untuk perusahaan yang tadi bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat untuk mereklamasi Tarumajaya. Berbeda konsep. Ya beda. Jadi saya mau katakan bahwa masyarakat ditipu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten Bekasi. Ya, saya mau tegaskan bahwa mereka ini menipu masyarakat nelayan tadi. Kasihan mereka sudah miskin, mereka nggak punya apa-apa. Jangan mereka dibodohi, ditimpa lagi miskin kayak mereka. Nah, akhirnya mereka melapor ke kami. Saya menginisiasi, saya bawa koordinator nelayan di Tarumajaya ini. Kami ke kantor pertanahan Kabupaten di Cikarang. Saya sudah ngomong tuh diterima oleh sekretaris karena kepala kantor pertanahan tidak ada, dia di Bandung, maka yang terima sekretaris. Saya udah minta agar supaya jangan melakukan segala sesuatu, tapi koordinasi dengan semua pihak. Kalau boleh yang reklamasi itu dihentikan dulu karena nelayan tidak pernah menyetujui untuk reklamasi. Yang mereka setujui pada saat rapat itu dan membuka tanda tangan untuk renovasi TPI. Kok kenapa bisa nyasar? Nah, yang kedua kok sampai bisa magar-magar laut. Magar-magar laut, itu saya sudah sampaikan. Dan setelah kami sampaikan ke sana, saya harapkan waktu itu kantor pertanahan bisa menindaklanjuti. Rupanya ya diam, berjalan sampai dengan hari ini. Jadi LKP itu sudah masuk dari awal. Dan bukan saja itu, kami sudah upload. Saya video, saya foto dan kirim kepada Direktur Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu Saudara Khalid, Direktur Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di pengawasan. Jadi saya sampaikan kepada beliau, tolong ini ada di sini, kalau boleh bentuk tim turun, karena ini saya lihat sudah nggak benar. Itu sudah kami sampaikan, LKP sudah sampaikan. Begitupun juga yang ada di Tangerang, kami sudah foto dan sampaikan. Maka kalau hari ini lewat semua media, lewat pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Menteri dan Kelautan dan Perikanan, lalu Pak Menteri mengalihkan pembicaraan, saya mau katakan jujur, Pak Menteri hentikan yang begitu sudah. Tidak mungkin Pak Menteri nggak tahu. Pak Menteri tahu. Kalau Pak Menteri tidak tahu berarti direktur-direktur Bapak itu tidak menyampaikan kepada Bapak. Tapi ini jangan ada konspirasi seperti ini, pembohongan publik yang dilakukan oleh Pak Menteri. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mega ini didirikan bukan untuk kepentingan kelompok, tapi kementerian itu hadir menjadi rumah bagi nelayan. Tapi saya hari ini tidak pernah lihat Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Trenggono ini berpihak kepada nelayan, sama sekali nggak ada. Maka itu saya katakan, kalau memang Pak Menteri tidak mampu, mundur. Ya, kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur. Jangan bikin susah nelayan. Untuk itu saya angkat jempol kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal, dan juga Komisi 4 DPR RI Ibu Ketua. Terima kasih. Ini yang ditunggu oleh nelayan. Nelayan butuh ada ketegasan karena mereka butuh hidup. Yang penting lagi untuk dievaluasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kan ini rumah nelayan, bukan lembaga pemasyarakatan. Masa orang mau pergi di kementerian itu pakai laporan yang luar biasa. Dulu-dulu menteri-menteri sebelumnya itu kita masuk bebas, tapi semua jalan. Kok hari ini saja disterilkan semua? Maka itu saya meminta kepada Pak Menteri dan juga Bapak Presiden sampaikan kepada Bapak Menteri, tolong buka pintu hati, pintu rumah
untuk menerima kami sehingga aspirasi yang disampaikan dari nelayan kepada kami sampaikan itu bisa cepat ditanggapi. Tapi kalau tutup diri, ya ini seperti sekarang. Baru semua pura-pura lepas tanggung jawab. Tapi saya mau katakan bahwa jangan ada dusta di antara kita. Marilah kita jujur untuk menyampaikan sesuatu yang baik untuk kepentingan nelayan, bangsa dan negara. Hentikan sudah yang begitu-begitu, tidak usah. Maka itu Bapak Presiden, sekali lagi saya terima kasih Bapak Presiden. Ya, dan ini yang ditunggu oleh nelayan. Karena nelayan tidak pernah melamar pekerjaan. Tetapi laut itu tempat di mana dia beraktivitas untuk menghidupkan diri dia dan keluarga dia. Nah untuk itu Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan jangan bikin aturan yang menyulitkan masyarakat nelayan. Bapak bisa punya dirjen pengawasan jalan tangkap nelayan, hukum mereka. Tapi hari ini untuk pagar laut yang sudah seperti itu, Bapak tidak pernah tindak orang yang bikin pagar itu. Saya mau lihat Pak Menteri sampai di mana kejantanan Pak Menteri untuk menindak tegas mereka yang melakukan pagar laut itu. Dan kalau boleh jangan bukan menindak tegas, ungkap siapa di balik itu. Seperti Bapak suruh di pengawasan tangkap nelayan itu. Ya. Udah hentikan yang itu. Saya siap untuk menghadapi Pak Menteri kapan aja, di mana saya datang. Saya pikir itu. Tapi kalau di pemberitaan di berita-berita itu mereka punya legalitas tuh, Pak. Legalitas apa? Perizinan. Siapa punya perizinan? Kalau dari pemberitaan kan. Yang